Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasal Masail Senin 22 Jumadil Ula 1443 Hijriah 27 Desember 2021 Masehi. Masalah tahun baru 1 Januari maksudnya. Bagaimana hukum merayakan tahun baru 1 Januari? Dan bagaimana hukumnya meniup trompet dan menyalakan kembang api di malam tahun baru? Jawabnya, hukum merayakan tahun baru adalah haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang-orang musyrikun atau Nasrani atau orang fasik, orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Dan haram juga jika dalam peringatan tersebut dilakukan dengan cara khasnya orang-orang kafir atau orang fasik, kayak niup trompet, kembang api, mengenakan pakaian-pakaian yang ciri khas mereka. Tahun baru itu sebetulnya dulunya dimulai oleh orang-orang musyrikun itu pada zaman Romawi dulu, sebelum datangnya Nabi Isa malahan. Sehingga di antara namanya juga nama dari raja mereka. Seperti Juli itu, Julius itu, dan Juli itu Julius, Julius Caesar itu. Seperti Agustus itu juga nama dari penggantinya dia. Jadi itu sebetulnya ada hubungan dengan orang-orang musyrikun, wasani, penyembah berhala dulunya. Dan itu perayaan-perayaan asalnya perayaan mereka, tapi akhirnya jadi perayaan orang seluruh dunia ini. Tapi kalau kita merayakan dengan cara mereka, ikut syiar-syiarnya kekafiran, itu ya tentu saja tidak boleh. Kemudian masalah cara membenarkan bacaan seorang imam bagi makmum wanita. Bagaimana sikap yang benar bagi makmum wanita yang ia mendengar bacaan imam yang salah, padahal ia adalah satu-satunya makmum yang mengetahui. Jadi pada dasarnya orang itu kalau mendengar ada saudaranya membaca Al-Quran salah, ya memang harus dibenarkan kan? Karena itu bisa merubah arti dan bisa berbahaya, maka harus dibenarkan. Jawabnya adalah ia wajib membenarkan, tapi dengan suara yang tegas sekiranya suaranya itu tidak menimbulkan fitnah. Ia wajib membenarkan dengan suara yang sekiranya tidak menimbulkan fitnah, yaitu dengan suara yang tegas saja. Jangan dilembut-lembutkan suaranya, sehingga nanti yang mendengar atau yang imamnya sendiri itu jadi terpengaruh. Tapi kalau dengan suara yang tegas, ya insya Allah ya malah tidak terpengaruh, sekiranya aman dari fitnah. Bacalah. Masalah jual sawah untuk ongkos haji. Menjual sawah untuk ongkos haji. Ada seorang yang memiliki sawah yang mana jika dijual maka hasilnya cukup untuk membayar ongkos haji. Apabila apakah dia wajib menjual sawah tersebut? Iya. Kalau dia itu punya harta berupa barang-barang dagangan atau berupa harta berupa sawah namanya, dan itu cukup untuk haji, untuk biaya haji, itu dia wajib untuk menjualnya. Wajib untuk menjualnya. Karena itu haji ini kewajiban nomor 5 dari rukun Islam itu. Dan semua orang Islam diwajibkan untuk haji seumur hidup. Kapan wajibnya? Ya kalau sudah ada hartanya, dengan dia sehat dan perjalanannya aman, ya bismillah aja. Kan harta itu tidak mesti duit,
Harta itu kan termasuk sawah dan termasuk toko, itu kan juga harta. Sapi itu juga harta. Bahkan kalau rumah yang rumahnya itu berlebih-lebih, saya nggak punya apa-apa, punyanya hanya rumah. Lah berapa? 100 rumah. Itu ya udah harta, itu ya yang tidak dipakai, itu yang bisa dijual untuk biaya haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubi umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.